Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Firmanto dari Prodi Bimbingan Konseling dengan NPM 2213052107. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kematangan Allport. Sedikit biografi dari Gordon Allport. Allport lahir pada tanggal 11 November 1897. Beliau meninggal pada tanggal 9 Oktober 1967. Pendidikan terakhir Allport, Universitas Harvard dan Glenville High School. Allport lahir dari pasangan Nellie Edith Wise dan John Edward Allport. Allport menikah dengan Lukvin Gould pada tahun 1967 dan dikaruniai seorang anak yang bernama Robert Bradley Allport. Allport merupakan seorang psikolog yang meraih gelar doktor psikolog dari Harvard pada tahun 1922. Ia menghabiskan karirnya untuk mengembangkan teori, mengkaji persoalan-persoalan sosial seperti prasangka, kecurigaan, komunal, serta mengembangkan tes kepribadian. Berikut teori kematangan Allport. Menurut Allport, individu yang sehat adalah individu yang matang. Melihat adanya kesenjangan antara individu yang neurotik atau kepribadiannya terganggu dengan individu yang kepribadiannya sehat. Individu dengan neurotik mengindikasi adanya konflik dan pengalaman masa kecil yang membuat seseorang kurang dapat berfungsi saat ini. Sedangkan orang yang sehat mental mampu berfungsi pada berbagai bidang di kehidupannya. Karakteristik kepribadian dewasa menurut Allport sebagai berikut. Yang pertama ada extension of the sense of self, yaitu kesadaran diri yang meluas dari hanya fokus pada diri sendiri menjadi mulai memberi perhatian pada orang lain serta aktivitas di sekitarnya. Contohnya, mengerjakan tugas di kelompok sebaik mungkin, menjadi anggota organisasi yang aktif, dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan bertanggung jawab. Selanjutnya ada warm relating of self to others. Allport mengatakan bahwa orang yang matang adalah orang yang mampu bertoleransi dan tidak menghakimi orang lain atas kekurangan atau kelemahannya. Orang yang matang mampu menjalin hubungan yang hangat dengan orang lain, meliputi kemampuan menjalin hubungan yang intim. Misalnya, individu dapat menunjukkan rasa cinta kepada orang tua, kepada anak, kepada pasangan, dan kepada sahabat dekatnya. Yang kedua ada kemampuan mengasihi sesama. Misalnya, individu dapat memahami kondisi kesulitan orang lain dan bahkan memberikan bantuan serta dapat berinteraksi secara positif dengan berbagai tipe orang. Selanjutnya ada emotional security. Karakteristik keamanan emosi meliputi penerimaan diri. Misalnya, individu mampu menerima semua aspek di dirinya termasuk kelemahan dan kegagalan. Yang kedua, toleransi terhadap rasa frustasi. Misalnya, individu mampu menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Yang ketiga, ada kontrol emosi. Misalnya, saat emosi sedang negatif, individu mampu mengendalikannya sehingga tidak mengganggu fungsi sosial. Yang selanjutnya ada realistic perception. Individu yang sehat mental mampu menerima dunia mereka secara objektif dan mereka menerima realita atau kenyataannya sesuai dengan apa adanya. Individu yang matang tidak memutarbalikkan realita agar membuat realita itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau dibutuhkan terjadi. Selanjutnya ada skills and assessment. Individu yang sehat mental mampu mengarahkan keterampilan yang mereka miliki ke dalam sebuah bidang pekerjaan. Kematangan tidak mungkin tercapai tanpa melakukan pekerjaan yang penting dengan penuh dedikasi, komitmen, ditunjang keterampilan yang relevan. Melalui pekerjaan dan rasa tanggung jawab,
dalam melakukannya akan memberikan makna dan perasaan bagi individu tersebut untuk melanjutkan hidup. Misalnya, individu yang merasa antusias dan ikhlas untuk bekerja akan bersedia meningkatkan keterampilan diri untuk memenuhi tuntutan pekerjaan. Selanjutnya ada self-objectification. Individu yang sehat mental mampu mencapai pemahaman diri. Jika gambaran diri yang dipahami semakin dekat atau mirip dengan keadaan diri yang sesungguhnya, maka individu tersebut semakin matang. Pengetahuan tentang diri membutuhkan insting atau kesadaran dalam menyadari antara apa yang seseorang pikirkan tentang dirinya dan apa yang sebenarnya memang mereka miliki. Selanjutnya ada Unifying Psychology of Life. Individu yang sehat mental memiliki pandangan ke depan dan termotivasi dengan tujuan hidup dan pencapaian jangka panjang. Pola pikir ini membuat mereka terus-menerus berkembang dan memiliki nilai atau falsafah yang kuat dalam menjalin kehidupan. Individu yang sehat atau individu yang matang dapat mengarahkan semua aspek kehidupannya ke dalam satu tujuan yang memberikan alasan untuk hidup dan memberi makna bagi kehidupannya. Misalnya, individu yang matang memiliki suara hati. Sebaiknya saya bertingkah laku seperti ini karena alasan moralitas atau nilai yang dianut. Sementara individu yang tidak matang berkata, saya harus bertingkah laku begini karena orang lain menyuruhnya. Perilakunya mudah diatur orang lain dan ia cenderung patuh atau membudak karena tidak memiliki nilai atau falsafah dalam hidupnya. Sekian penjelasan tentang teori kematangan Allport dari saya. Jika belum paham, silahkan tanya Bu Sinta. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.